Oke, kita mulai ya. Coba bayangkan, di satu sisi ada cerita nyata seorang ibu di pedalaman Kalimantan yang susah payah cuma buat beli minyak goreng. Di sisi lain, ada sebuah teori besar tentang rencana global untuk menguasai dunia. Jauh banget kan kelihatannya? Nah, kali ini kita justru akan coba menyambungkan dua titik yang tampaknya jauh ini. Kita akan lihat bagaimana sebuah kisah lokal yang begitu personal bisa jadi cerminan dari sebuah kerangka berpikir global yang sangat luas. Kita awali dari suara ini, suara Ibu Rianawati. Kalimatnya sederhana, tapi coba deh kita resapi. Kata-kata ini langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Sebuah paradoks yang aneh. Negeri yang kaya raya sumber daya tapi rakyatnya sendiri kesulitan menikmatinya. Oke, di bagian pertama ini kita fokus dulu ke keanehan ini. Kontradiksi yang terjadi di jantung industri kelapa sawit kita. Bayangin deh situasinya. Ibu Rianawati ini hidupnya dikelilingi lautan pohon kelapa sawit, bahan baku utama minyak goreng. Dan yang lebih ironis lagi, suaminya itu petani sawit skala kecil. Tapi buat dapat minyak goreng di dapur, dia harus berjuang. Sampai-sampai dia harus mengubah cara masaknya, dari menggoreng jadi mengukus atau memanggang, cuma demi menghemat minyak. Dan ini bukan industri kecil-kecilan, angkanya 16,8 juta hektar. Segitu luasnya total kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia. Sebuah angka yang luar biasa besar yang menunjukkan betapa raksasanya industri ini. Nah, dari sini muncul pertanyaan mendasar. Gimana ceritanya sebuah negara yang jadi produsen terbesar di dunia justru menciptakan kelangkaan untuk rakyatnya sendiri? Apa yang salah? Pertanyaan inilah yang akan jadi jembatan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar. Untuk mencoba memahami pola ini, kita akan coba pinjam kacamata atau sebuah kerangka analisis dari pemikiran Syekh Imran Hussein. Penting untuk diingat ya, ini adalah sebuah lensa teori yang ia sebut sebagai master plan atau rencana induk. Jadi, apa sih intinya rencana induk ini menurut teorinya? Sederhananya, ini adalah sebuah konsep tentang agenda jangka panjang. Tujuannya, satu, menciptakan satu tatanan dunia tunggal, dan caranya adalah dengan menguasai 3 pilar utama secara sistematis, sistem keuangan, kekuasaan politik, dan yang paling penting sumber daya alam global. Nah, yang menarik dari teori ini adalah bagaimana ia memetakan sejarah modern ke dalam 3 babak besar. Babak pertama adalah dominasi Inggris dengan pound sterlingnya. Lalu, setelah Perang Dunia, kendali beralih ke Amerika dengan dolarnya. Dan menurut teori ini, kita sekarang sedang menuju atau berada di ambang fase ketiga dan terakhir. Terus, gimana cara kerjanya? Teori ini menguraikan 4 mekanisme utama. Pertama, dan yang paling dasar, kuasai uang dunia. Kedua, pakai kekayaan itu untuk membeli loyalitas para elit, bikin mereka makin kaya dan terikat. Ketiga, ciptakan kondisi di mana mayoritas rakyat jadi lemah dan tidak berdaya, sehingga nggak punya kekuatan untuk melawan. Dan terakhir, kalau perlu, gunakan kekuatan militer untuk mempertahankan dominasi itu. Oke, sekarang kita pegang dulu teori global tadi, kita kembali ke Indonesia. Mari kita lihat temuan dari film dokumenter Sexy Killers 2, Konsorsium 110. Kita akan coba lihat apakah apa yang terjadi di sini bisa jadi cerminan atau semacam miniatur dari ide-ide global yang baru saja kita bahas. Data ini menjelaskan semuanya. Lihat deh grafiknya. Dari total produksi yang mencapai 51,6 juta ton, yang diekspor itu 34,2 juta ton. Jauh lebih dari separuhnya. Ini secara visual langsung menunjukkan kenapa kelangkaan bisa terjadi. Fokus utamanya ternyata bukan untuk kebutuhan dalam negeri, tapi untuk pasar global. Lalu, siapa yang mengendalikan semua produksi ini? Nah, film dokumenter itu menyoroti nama-nama besar, konglomerat raksasa yang dominasinya punya akar sejarah yang dalam, bahkan sejak era Orde Baru saat pembagian konsesi lahan besar-besaran dimulai. Dan tentu, pertumbuhan industri raksasa ini ada harganya. Harga yang harus dibayar mahal oleh lingkungan, dalam bentuk deforestasi masif, dan juga harga sosial yang tak kalah mahalnya, konflik lahan di mana-mana, dan hilangnya cara hidup masyarakat adat yang sudah turun-temurun bergantung pada hutan. Nah, disinilah bagian paling menariknya. Kita akan coba sandingkan langsung teori global tadi dengan studi kasus lokal yang ada di depan mata kita. Apakah kita akan menemukan pola yang sama? Coba perhatikan perbandingan ini. Mirip sekali kan? Di tingkat global, teori bicara soal mengendalikan sumber daya dunia. Di tingkat lokal, kita lihat pengendalian pasokan dan ekspor minyak sawit. Teori global bicara soal memakai kekuatan politik untuk memaksakan tatanan. Di lokal, kita lihat bagaimana hukum seperti Omnibus Law bisa dipengaruhi untuk kepentingan korporasi. Dan yang paling kena, teori global bicara tentang membuat massa tidak berdaya.
Di lokal, dampaknya nyata. Harga naik, konflik lahan, dan warga seperti Ibu Rianawati yang jadi korban. Kita bedah sedikit contoh pengaruh politiknya. Omnibus Law. Dokumenter ini menelusuri prosesnya. Dimulai dari pengumuman yang tiba-tiba, lalu proses penyusunan yang super cepat dan minim partisipasi publik, sampai disebut gerakan senyap, hingga hasilnya. Dan apa salah satu hasilnya? Pemutihan atau legalisasi jutaan hektar perkebunan yang tadinya berada di kawasan hutan secara ilegal. Fenomena ini ada namanya loh. Para analis dalam film dokumenter menyebutnya bukan lagi korupsi biasa, tapi sudah masuk level state capture corruption. Artinya, negara seolah-olah dibajak. Institusinya tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, tapi sudah ditangkap dan dikendalikan untuk melayani kepentingan segelintir kelompok swasta. Jadi, setelah kita melihat semua ini, kita sampai pada sebuah perenungan. Apakah ini semua hanya kebetulan, atau jangan-jangan kita sedang melihat sebuah pola yang terus berulang? Penelitian yang dikutip dalam film ini bahkan sampai memetakan jaringannya. Dengan analisis jaringan sosial, mereka menemukan ada 114 figur kunci yang menjadi jembatan antara dunia bisnis, politik, dan bahkan militer. Mereka inilah yang membentuk apa yang sering kita sebut sebagai oligarki. Lantas, kenapa sistem seperti ini bisa terus bertahan? Nah, kutipan dari Profesor Ward Berenschot ini memberi kita jawaban yang sangat mendasar. Menurutnya, akarnya ada di sistem pemilu kita sendiri. Biaya politik yang luar biasa mahal membuat setiap kandidat mau tidak mau harus mencari sokongan dana dari para pebisnis besar. Ini menciptakan lingkaran ketergantungan yang sulit sekali untuk diputuskan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Setelah melihat bagaimana pola-pola kekuasaan di tingkat nasional kita ternyata sangat mirip dengan mekanisme yang diuraikan dalam sebuah teori global, kita jadi berpikir, apakah yang terjadi di Indonesia ini adalah bagian kecil dari sebuah agenda global yang terkoordinasi? Atau, apakah ini semua hanya menunjukkan sebuah sifat dasar kekuasaan yang abadi? Bahwa di level manapun, baik lokal maupun global, cara kerja kekuasaan untuk menumpuk kekayaan dan pengaruh itu pada dasarnya selalu sama? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.